Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya, segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah ya, apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Mahkamah Konstitusi berada dalam penyanderaan dinasti politik. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sebuah komentar netizen di bawah ini. Mereka di sini pada sampaikan, dimundurkan saja, paksa saja, itu tak jelas. Negara dipimpin oleh orang bermuka tembok. Rakyat kau diam, bangunlah, cepat diperangus. Penipuan tentang ijazah atau bodoh, negara rusak satu keluarganya. Nah, bila korek kerusakan negeri Jokowi, coba teliti sama semua ini yang rusak. Nah, aku setuju memajukan
dengan segera anak pembohong terkorup banyak kasusnya. Wapres ini nggak punya ijazah SMA tapi SMP saja drop out, pantas saja nggak bisa berpikir luas. Proses jadi wapres ini merusak sistem demokrasi. Setelah jadi wapres ini gak ada manfaatnya, gak ada bobotnya, amit-amit gak pantas jadi wakil presiden Indonesia. Nah, rakyat gak waras punya otak muat dengan wapres ini. Pelongon-pelongon saja, tangkap dan adili saja Usman dan Jokowi perusak konstitusi yang ditetapkan. Nah, mestinya seperti inilah penyampaian tentang keburukan negeri ini, tentang kesempatan yang menyesarankan rakyat republik ini. Nah, mau jadi apa negeri ini? Masa nggak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak yang pintar cuma jadi penonton saja? Yang perlu diselidiki lagi, uang dari mana untuk memelihara termulu itu, sampaikan semua penegak hukum dan institusi lainnya bisa dikuasai. Nah, karena cacat hukum setelah memperkayasa putusan MK NU sampai 90, Mahkamah Konstitusi merekayasa terbukti bersalah jadi pengkhianat negara ini. Menteri Pendidikan harus ditegas, harus semuanya diperiksa ulang masalah ijazah DPR maupun MPR, penegak hukum dievaluasi saja. Kalau tidak mau mundur berarti sudah tidak punya malunya. Banyak sarjana nganggur dan pekerjaan banyak pengangguran saja. Rakyat setuju kalau Gibran mundur dan Wapres. Gibran kalau tidak mau mundur dipaksa diundurkan saja. Dan di NKRI ini punya Wapres Gibran untuknya manfaat apa? Ijazahnya saja tidak punya, apalagi ijazahnya SMA saja tidak ada sama sekali. Nah, segera Gibran ini mundur dan wakil Kapres atau segera dimasukkan paksa. Tidak punya ijazah SMA kata RRT. Nah, harus dimundurkan saja. Wapres ini lahir di proses tipu-tipu dan konstitusional, mundur pelongo membahayakan kedaulatan negara Indonesia ini. Nah, benarkah itu dari dulu maksud maju? Sulmana pimpinan negara negeri ya harus direformasi lagi. Nah, itu Wapres termulu-mulu dan jumlahnya tidak seberapa rakyat, dan yang waras otaknya Gibran segera dimansulkan saja, lebih cepat, lebih baik dimansulkan. Nah, makin hancur negara kalau pimpin orang seperti itu. Gibran cocok dagang martabak saja dan pisang cocok dagang kopi sana saja. Kenapa ratusan orang-orang pintar S2, S1 dan sampai seterusnya, dokter puluhan jenderal aja bintang 1 sampai seterusnya, kok bisa mengalahkan dan mau dikalahkan, disetir oleh seorang anak ini atau anak pelongo-pelongo. Nah, dirusak negara oleh bapaknya yang masih serahkan, tak malu sama sekali. Nah, membangun dinasti politik seolah-olah akan hidup 100 tahun, pengen berkuasa terus, dan akan diliciknya kebohongan ketipu dengan kebanggaan selebar tentang ijazah palsunya. Nah, dua punya gelar RI dan jadi yang satu lagi. Nah, anak ini nggak punya malu dan dihujat seluruh rakyat Indonesia. Memang nggak punya ilmu, pelongo-pelongo, wajahnya ngantukan saja. Nah, dalam pemilihan 2024 ini memang pemilih heran dilakukan oleh Jokowi, presiden terkorup dan terbohong di dunia ini, untuk memasang anak yang menjadi wapres, dan meskipun belum cukup akalnya dan belum cukup wawasan pemikirannya. Nah, buat rakyat Indonesia, apapun alasan, jangan sampai mendukung keluarganya Jokowi, termasuk ketua PSI, apalagi Gibran jadi wapres dan polong-polong. Kita harus waras, ingat saya orang, tapi jangan dengan keluarga Jokowi. Kalau Gibran tidak diurus kasusnya sampai kelar, lebih baik Indonesia dibubarkan. Tiap profesi masih rakyat dibuat ngadu terus menerus oleh pemimpin yang ini. Nah,
negara ini mau kemana nggak jelas, ya justru sudah ketahuan lebih negara hanya memiliki satu keluarga saja, apalagi negara masih dihukum atau tidak. Saya merasa yakin kalau kasus Wapres ini juga kasus bapaknya ijazah palsu, tidak, saya yakin negara tidak akan aman, selalu dirusuh dan tidak percaya lagi terhadap pemutaran dan hukum seharusnya bisa terjadi ini. Nah, kami rakyat Indonesia setuju banget dengan pemajuan Gibran dan Wakil Presiden Prabowo, takut sama gerak ini. Nah, kok bisa ijazah palsunya bisa nyalon, berarti yang salah meluluskan waktunya lo kuasa. Saya peduli mau ijazah palsu atau tidak, penting kerjanya nyata. Udahlah mundur Wapres yang rakyat udah banyak yang tahu catat hukum percalonan yang benar prosesnya. Nah, jika sudah turun barut terkuat apa niat busuknya? Nah, menaruh yang kurang cerdas di negara ini. Nah, katanya rakyat akan sehat waras bersatu memasukkan Gibran. Jangan berharap dengan DPR tidur gak berpikir kepada rakyat, lebih baik Wapres mundur aja seharusnya mau. Nah, Gibran harus memundur dan Jokowi harus diadil, ternaknya Mulyono harus tangkap juga, mereka memeraskan saja. Nah, rakyat semua disetujui memajukan dengan sampai terjadi lagi negara ini gak harga diri bangsa sampai negara hancur ini. Nah, kalau gak dipaksa mundur gak bakalan mundur ini, dan ini yang partai saja, maka perlu digerak partai pengusung di ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.